Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pemfaktoran bentuk aljabar dan penyelesaian masalah bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menguraikan bentuk aljabar sifat distributif AX ditambah AY menjadi bentuk perkalian faktor. Yang kedua, siswa mampu menguraikan bentuk aljabar selisih kuadrat X kuadrat dikurangi Y kuadrat menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Yang ketiga, siswa mampu menyatakan bentuk penjumlahan aljabar X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dan X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Yang keempat, siswa mampu menguraikan bentuk kuadrat aljabar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1 menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Yang kelima, siswa mampu menguraikan bentuk kuadrat aljabar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1 menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Yang keenam, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual operasi bentuk aljabar. Sebelum kita mempelajari materi pemfaktoran, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemfaktoran. Pemfaktoran pada dasarnya adalah mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian dan menggunakan prinsip pembagian. Ada beberapa metode pemfaktoran aljabar. Yang pertama, sifat distributif memiliki dua bentuk, yaitu AX ditambah AY sama dengan A dikali X ditambah Y. Yang kedua, AX dikurangi AY sama dengan A dikali X dikurangi Y. Metode yang kedua, selisih kuadrat berbentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikali X dikurangi Y. Metode yang ketiga yaitu kuadrat sempurna, mempunyai dua bentuk. Yang pertama, X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikuadratkan. Bentuk yang kedua, X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X dikurangi Y dikuadratkan. Kemudian metode yang keempat yaitu pemfaktoran bentuk kuadrat. Ada dua bentuk. Yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Bentuk yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Pemfaktoran suku 1. Contoh pertama, 12X bisa kita faktorkan menjadi 2 dikali 6X. 12X juga bisa kita faktorkan menjadi 3 dikali 4X. Yang kedua, 4X kuadrat Y pangkat 3. Kita faktorkan menjadi 2XY dikali 2XY kuadrat. Contoh yang ketiga, 6XY pangkat 3. Kita faktorkan menjadi 2Y dikali 3XY kuadrat. Yang keempat,
10x pangkat 3y kita faktorkan menjadi 2x dikali 5x kuadrat y. Metode yang pertama, sifat distribusi. Sifat distributif dapat digunakan untuk memfaktorkan bentuk aljabar dengan cara mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari setiap suku aljabar. Bentuk aljabar AX ditambah AY dapat difaktorkan menjadi A dikali X ditambah Y, di mana A adalah faktor persekutuan dari AX dan AY. Begitu pula dengan bentuk aljabar AX dikurangi AY dapat difaktorkan menjadi A dikali X dikurangi Y. Contoh, faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Contoh yang pertama, 2x kuadrat y ditambah 10x y pangkat 3. Pertama, kita lihat angkanya terlebih dahulu. 2 dan 10 dapat kita bagi. Kita bagi dengan 2, menghasilkan 1 dan 5. Jadi sama dengan 2. Kemudian kita lihat X. X terdapat pada suku 1 dan suku yang kedua. Kita lihat X yang memiliki pangkat paling kecil, yaitu di suku kedua dengan X saja. Maka kita tulis X. Kemudian kita lihat Y. Y juga ada di kedua suku. Berarti kita mengambil Y dengan pangkat terkecil. Berarti Y saja yang kita ambil. Nah, sudah begitu, sekarang kita melihat bagian X kuadrat di suku pertama. X kuadrat dibagi dengan X, sisanya X. Kemudian Y dibagi Y, habis. Ditambah 10 dibagi 2, yaitu 5. Kemudian X dibagi X, habis. Y pangkat 3 dibagi dengan Y, masih sisa Y pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu 2XY dikali X ditambah 5Y kuadrat. Contoh yang kedua, A pangkat 4, C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 3 dikurangi A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 4. Pertama, kita lihat dulu variabel A. Variabel A terdapat pada ketiga suku. Nah, setelah itu kita lihat variabel yang memiliki pangkat paling kecil, yaitu A kuadrat. Kemudian kita lihat variabel B. Variabel B tidak ada di suku pertama, jadi kita lewati terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat variabel C. Variabel C terdapat di ketiga suku. Kita lihat variabel yang memiliki pangkat paling kecil, yaitu C kuadrat. Setelah itu kita mulai dari suku yang pertama. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2, hasilnya A pangkat 2. C kuadrat dibagi C kuadrat, habis. Untuk simbol tetap negatif. Selanjutnya A kuadrat dibagi A kuadrat, habis. B pangkat 5
Karena tidak ada, kita langsung saja tulis B pangkat 5. C pangkat 3 dibagi C kuadrat, hasilnya C saja. Simbol tetap negatif. A pangkat 3 dibagi A kuadrat, hasilnya A pangkat 1. B pangkat 3 langsung saja kita tuliskan. C pangkat 4 dibagi C pangkat 2, hasilnya C kuadrat. Jadi hasilnya yaitu A kuadrat C kuadrat dikali A kuadrat dikurangi B pangkat 5C dikurangi A B pangkat 3 C kuadrat. Contoh yang ketiga, negatif 10 P pangkat 4 Q pangkat 3 S pangkat 2 ditambah 15 P pangkat 2 R pangkat 5 dikurangi 5 P pangkat 3 S. Pertama kita lihat angkanya terlebih dahulu. 10, 15, dan 5 bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya 2, 3, dan 1. Kita tuliskan 5 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat variabel P. Variabel P terdapat pada semua suku. Kita lihat variabel P yang memiliki pangkat paling kecil, yaitu P pangkat 2. Kemudian variabel yang lainnya hanya ada di beberapa suku dan tidak semua suku mempunyai variabel tersebut. Jadi, kita mulai dari suku yang pertama. Negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2. Kemudian P pangkat 4 dibagi P pangkat 2 nya P pangkat 2. Q pangkat 3 langsung saja kita tulis Q pangkat 3. S pangkat 2 sama langsung saja kita tuliskan. Kemudian 15 dibagi 5 yaitu 3. P kuadrat dibagi P kuadrat habis. R pangkat 5 langsung saja kita tuliskan R pangkat 5. 5 dibagi 5 yaitu 1. Tandanya negatif ya. P pangkat 3 dibagi P kuadrat yaitu P pangkat 1. S langsung saja kita tuliskan S. Metode yang kedua selisih kuadrat. Bentuk perkalian X ditambah Y dikali X dikurangi Y dapat ditulis X ditambah Y dikali X dikurangi Y sama dengan X kuadrat dikurangi XY ditambah XY dikurangi Y kuadrat menghasilkan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi, bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk X ditambah Y dikali X dikurangi Y. Bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat disebut dengan selisih 2 kuadrat. Contoh soal. Faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut. Contoh yang pertama, X kuadrat dikurangi 9. Nah, bentuk dari soal tersebut kan belum sesuai dengan bentuk umum selisih 2 kuadrat. Jadi, kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Bagian mana yang diubah? Bagian yang suku kedua, yaitu 9. 9 kita ubah terlebih dahulu. Angka 9 kita ubah menjadi bentuk pangkat 2.
Angka berapa yang jika kita pangkatkan menghasilkan 9? Yaitu angka 3. 3 jika kita pangkat 2 menghasilkan 9. Jadi hasilnya X kuadrat dikurangi 3X kuadrat. Bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari selisih 2 kuadrat, sehingga dapat langsung kita jabarkan saja, yaitu X ditambah 3 dikali X dikurangi 3. Contoh yang kedua, 36X kuadrat dikurangi Y kuadrat. 36X kuadrat kita ubah menjadi 6X dikuadratkan, sehingga 6X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Bentuk ini sudah sama dengan bentuk umum selisih kuadrat, jadi kita bisa menjabarkannya, sehingga hasilnya 6X ditambah Y dikali 6X dikurangi Y. Contoh yang ketiga, 2P kuadrat dikurangi 5Q kuadrat. Pertama, kita mengerjakannya menggunakan metode yang pertama, yaitu sifat distributif. Kita lihat terlebih dahulu 20 dan 5. Kita bisa membaginya dengan 5, menghasilkan 5 dikali 4P kuadrat dikurangi Q kuadrat, sehingga 5 dikali 2P ditambah Q dikali 2P dikurangi Q. Metode yang ketiga, kuadrat sempurna. Bentuk umum pemfaktoran kuadrat sempurna yaitu X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikuadratkan, atau X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X dikurangi Y dikuadratkan. Ciri-ciri dari bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama, koefisien peubah pangkat 2 atau X kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, konstanta merupakan hasil kuadrat setengah koefisien X. Contoh, faktorkan bentuk kuadrat sempurna berikut. Contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 12X ditambah 36. Langkah yang pertama, kita ubah 36 menjadi bilangan berpangkat dengan cara 1/2 dikali 12 kemudian dikuadratkan, sehingga menghasilkan 6 kuadrat. Maka X kuadrat ditambah 12X ditambah 36 sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 6 kuadrat, menghasilkan X ditambah 6 dikuadratkan. Soal yang kedua, X kuadrat dikurangi 16X ditambah 64. Caranya seperti contoh yang pertama, 64 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan cara 1/2 dikali dengan negatif 16, kemudian dikuadratkan. Hasilnya yaitu negatif 8 dikuadratkan. Maka X kuadrat dikurangi 16X ditambah
64 sama dengan X kuadrat ditambah 16X dikurangi 8 kuadrat. Sehingga hasilnya X dikurangi 8 dikuadratkan. Metode keempat, pemfaktoran bentuk kuadrat. Pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Perhatikan perkalian suku 2 berikut. X ditambah M dikali X ditambah N sama dengan X kuadrat ditambah NX ditambah MX ditambah M kali N. Nah, bagian NX ditambah MX kita ubah menggunakan sifat distributif, sehingga X kuadrat ditambah dalam kurung M ditambah N dikali X ditambah MN. Sehingga X kuadrat ditambah dalam kurung M ditambah N dikali X ditambah MN sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A sama dengan 1, B sama dengan M ditambah N, dan C sama dengan M dikali N. Ingat, langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan dua angka yang apabila dijumlahkan nilainya sama dengan BX dan jika dikali nilainya sama dengan C. Contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Langkah pertama kita mencari dua angka. Misal kita menggunakan angka 3 dan 4. 3 dan 4 jika kita kalikan akan menghasilkan 12. Benar. Namun, coba kita jumlahkan. Apakah 3 ditambah 4 menghasilkan 8? Tidak. Jadi, untuk angka 3 dan 4 salah. Selanjutnya, coba kita menggunakan angka 2 dan angka 6. 2 dan 6 jika kita kalikan menghasilkan 12. Benar. Lalu coba kita jumlahkan. 2 ditambah 6 menghasilkan 8. Benar. Jadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan X ditambah 2 dikali X ditambah 6. Contoh yang kedua, A kuadrat ditambah 2A ditambah negatif 8. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel terdapat dua angka berpasangan yang jika dikalikan semuanya menghasilkan nilai negatif 8. Namun, apakah semua angka tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan 2? Kita cek bersama-sama. Negatif 1 ditambah 8 sama dengan 7. Berarti salah. Yang kedua, 1 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 7. Salah. Yang ketiga, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi, dua angka yang jika dikalikan
akan menghasilkan negatif 8 dan jika dijumlahkan akan menghasilkan 2 adalah negatif 2 dan 4. Sehingga A kuadrat ditambah 2A ditambah negatif 8 sama dengan A dikurangi 2 dikali A ditambah 4. Selanjutnya, pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Perhatikan perkalian suku 2 berikut. X ditambah 3 dikali 2X ditambah 1 sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 6X ditambah 3 sama dengan 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3. Di sini 2X kuadrat merupakan bentuk dari AX kuadrat, 7X bentuk dari BX, dan 3 bentuk dari C. Dengan kata lain, bentuk 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 difaktorkan menjadi X ditambah 3 dikali 2X ditambah 1. 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 6X ditambah 3. Nah, di sini 7X itu diuraikan menjadi penjumlahan dua suku, yaitu X ditambah 6X. Sehingga menghasilkan 2X kuadrat ditambah X ditambah 6X plus 3. Jangan lupa dikasih kurung. Setelah itu, kita menggunakan metode yang pertama, yaitu sifat distributif, menghasilkan X dikali 2X ditambah 1 ditambah 3 dikali 2X ditambah 1. Faktorkan lagi menggunakan sifat distribusi, menghasilkan X ditambah 3 dikali 2X ditambah 1. Ingat, cara memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Cara yang pertama, uraikan BX menjadi penjumlahan dua suku yang apabila kedua suku dikalikan, hasilnya sama dengan AX kuadrat dikali C. Yang kedua, faktorkan bentuk yang diperoleh menggunakan sifat distribusi. Contoh, 5X kuadrat ditambah 13X dikurangi 6. Langkah pertama, kita uraikan 13X menjadi dua suku penjumlahan yang jika dikali hasilnya sama dengan AX kuadrat dikali C, yaitu 15X dikurangi 2X. Coba kita cek apakah dua suku tersebut benar. 15X dikurangi 2X hasilnya 13X. Jadi benar. Kemudian untuk yang perkalian, 5X kuadrat dikali negatif 6 hasilnya negatif 30X kuadrat. Lalu 15X
dikali negatif 2x hasilnya negatif 30x kuadrat. Berarti kedua suku tersebut benar. 5x kuadrat ditambah 13x dikurangi 6 sama dengan 5x kuadrat ditambah 15x dikurangi 2x dikurangi 6. Setelah itu kita beri kurung. Sehingga dalam kurung 5x kuadrat ditambah 15x dikurangi, jangan lupa jika negatifnya dikeluarkan, berarti yang negatif 6 itu berubah jadi tambah. Sehingga 2x ditambah 6. Sehingga hasilnya 5x dikali x ditambah 3 dikurangi 2 dikali x ditambah 3. Kita gunakan sifat distribusi. Hasilnya x ditambah 3 dikali 5x dikurangi 2. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari yaitu penyelesaian masalah bentuk aljabar. Soal yang pertama, pada suatu hari sekolah meminta siswa untuk membawa pakaian yang sudah tidak dipakai namun masih layak pakai untuk disumbangkan kepada korban bencana alam. Rara membawa 1 kardus pakaian, Ale membawa 3 plastik pakaian, dan Zia membawa 5 pakaian. Nyatakan bentuk aljabar dari ilustrasi tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memisalkan. Misal, X menyatakan banyak pakaian dalam 1 kardus, dan Y menyatakan banyak pakaian dalam 1 plastik. Sehingga 1 kardus pakaian yaitu X, 3 plastik pakaian yaitu 3Y, dan 5 pakaian yaitu 5. Jadi, bentuk aljabar dari ilustrasi tersebut adalah X ditambah 3Y ditambah 5. Untuk soal yang kedua, Pak Bima sedang panen 2 jenis buah, yaitu mangga dan rambutan. Banyaknya mangga dan rambutan yang dipanen Pak Bima secara berturut-turut adalah 10 kg dan 15 kg. Seluruh hasil panen akan dijual kepada pedagang buah. Nyatakan bentuk aljabar harga buah yang dipanen Pak Bima. Cara mengerjakannya sama dengan soal sebelumnya. Kita misalkan terlebih dahulu. Misal, P menyatakan harga 1 kg mangga. Q menyatakan harga 1 kg rambutan. Sehingga harga mangga yaitu 10P dan harga rambutan yaitu 15 Q. Jadi, bentuk aljabar dari harga buah yang dipanen Pak Bima yaitu 10P ditambah 15 Q. Sekian materi kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak aman. Terima kasih.